Duh, Ting Ting. Ziheng, Joshua berpulang dari luar negeri. Sendirian mengurus anak pasti tidak mudah. Aku bantu menjemput dan merawat Jiani. Itu wajar saja. Jangan cemburu. Kau pasti Feng Shui, ya? Dari Ting Ting, aku dengar. Kau lulusan Universitas Ivy League, orang pintar. Bahkan peneliti di lembaga top luar negeri. Halo, Halo, halo. Aku tidak mau makan sampah ini. Kurang ajar sekali sikapmu. Masakan ini jelas tidak enak. Tidak bisa dibandingkan dengan burger, pizza, atau steak di luar negeri. Kurasa, kau sengaja tidak ingin aku dan ayahku kenyang. Jenny ini, pantaslah anak yang baru pulang dari luar negeri. Wawasannya memang berbeda, sudah banyak makan dan lihat. Bahkan jauh lebih hebat daripada orang dewasa. Jiani, karena kita sudah kembali ke Indonesia, kita harus menyesuaikan diri. Hari ini, berikan muka pada Paman Shen. Lain kali ayah, ajakmu makan makanan barat, oke? Baiklah. Wajahmu tidak berharga. Dan makanan ini, dari awal juga tidak untuk kalian. Pintu di sana, silakan pergi. Chen Yiheng, ini kasih kamu. Menghadapi tamu kehormatan yang kubawa, Jiani masih kecil. Wajar kalau bicaranya sembarangan. Kau malah mempermasalahkannya. Usiamu berapa? Dia berapa? Lagi pula Jiani besar di luar negeri. Wajar saja kalau dia gak suka masakan ini. Kamu sengaja ya? Tahu mereka baru pulang, tapi malah siapin makanan. Yang gak cocok sama selera mereka. Sekarang, langsung, minta maaf ke mereka berdua. Di tempat gue, rusak acara gue, suruh gue minta maaf. Ting Ting, gue tahu kamu niatnya baik. Tapi gue gak mau kalian berdua bertengkar. Karena gue sama Jiani. Kayaknya gue sama Jiani duluan pergi aja. Chen Ziheng, Feng Shui itu senior gue. Dia udah banyak bantu gue. Jangan gak tahu aturan. Kalau kamu masih cemburuan, jangan salahin gue marah. Senior, tenang aja. Jiani mau makan apa? Kita makan itu. Oh iya, jam tangan kamu kan rusak? Habis makan kita beli jam baru. Gue paling suka lihat papa pakai Patek Philippe. Oh, yang di tangan gue ini Patek Philippe. Cuma jam level gini yang cocok sama status gue. Tapi di pesawat ketar-ketir, jadi ketabrak, rusak. Syukur Ting Ting masih ingat. Jangan gitu. Yang penting kalian senang. Lagi pula yang bayar bukan uang gue. Uang Shen Ziheng. Jadi kasih karena sambutannya kurang berkenan. Ting Ting, kamu beliin gue jam. Shen Ziheng gak marah, gak ngasih uang kan? Shen Ziheng gak punya kelebihan lain. Cuma banyak duit, dan mau banget ngeluarin buat gue. Tenang aja. Shen Ziheng, kamu tuli? Cepetan telepon butik, pesen jam. Atau nanti kamu bakal nangis-nangis minta maaf. Oke, gue telepon butik sekarang, pesen jam buat kalian. Di kehidupan sebelumnya, kalian yang bikin gue sengsara. Sekarang, giliran kalian rasain. Lihat kan? Dia itu anjing peliharaan, takut banget gue marah. Ayo, kita makan dulu. Abis itu langsung ke butik beli jam. Nanti malam gue ajak kalian lihat villa gue sama galeri koleksi pribadi. Ayo. Ayo. Ting Ting. Hari ini kamu bikin Ting Ting kesal. Ya udah, kamu nyetir sendiri ke butik. Sama. Sifat sok jagoan kamu kapan mau berubah? Pengacara Hi, tolong bantu gue ambil. Galeri koleksi Shen atas nama Anda. Dan villa di Repulse Bay, jual semuanya. Lalu siapkan perjanjian cerai. Agar Sue Ting Ting keluar tanpa apa-apa. Ayo, Jiani, ayah ajak kamu lihat jam. Oke. Tuan Shen, jam yang Anda pesan. Sudah siap. Ikut saya ke sini untuk cek barangnya. Efisiensi kerjanya baru lumayan. Cukup untuk menebus kesalahan. Hah? Jam model apa yang dia pesan? Tuan Shen pesan jam rose gold seharga 150.000. Cuma 150.000? Shen Ziheng, kamu memang sampah. Jam yang dipecahkan ayahku. Paling tidak 300.000. Kamu suruh dia pakai jam di bawah 200.000? Mau sengaja bikin dia malu? Kamu ngapain? Jiani masih anak-anak. Mau menghajarnya? Lagi pula Jiani tidak salah. Jam yang dipecahkan Feng Shui 300.000. Setidaknya pesan jam di atas 500.000. Baru cocok dengan statusnya sebagai talenta penelitian top. Ting Ting, gak apa-apa. Jamku ini juga cuma 300.000 lebih. Beli yang mirip aja sudah cukup. Jangan marahi si Heng. Senior, ngomong apa sih? Kamu baru pulang ke Indonesia. Masa jam yang kamu pakai lebih jelek dari sebelumnya? Sekarang keluarkan jam termahal di toko ini. Nona, yakin? Di toko kami, lihat jam perlu verifikasi aset. Banyak omong. Tidak lihat suamiku berdiri di sini? Dia perlu verifikasi aset. Kalau masih lama, hati-hati aku komplain. Tidak usah, tidak usah.
Jam ini penuh berlian di seluruh permukaan, edisi terbatas global 500 unit. Hanya 5 unit di kota ini. Berlian di permukaan jam ini. Semuanya asli. Harganya 880.000. Jam ini lumayan. Tapi, jam 880.000 untuk senior. Agak memuaskan. 880.000 masih kurang memuaskan? Kaya banget ya? Entah juga, siapa sih putri orang kaya? Yang keluar lagi pamer. Hah, aku kasih tahu ya. Beberapa pelanggan, beli jam ratusan ribu. Masih ragu lama-lama. Dia langsung keluarkan 880.000. Benar-benar bikin iri orang. Jam ini, memang lebih bagus dari yang kuretakan. Tapi, bukan jam terbaik yang pernah kupakai. Sudahlah, mengingat ini edisi terbatas global, pesan ini saja. Ayo, bantu aku pakai. Kelihatannya cukup cocok. Ziheng, kamu mau coba pakai juga? Mungkin jam edisi terbatas global ini. Kamu belum pernah pakai kan? Jangan lihat dia mahal begini. Sebenarnya ini ringan banget, dan bikin tampilannya makin berkelas. Kak, jam tangan bagus kayak gini, sayang banget kalau dipakai dia. Lagi pula dia bikin aku kesal tadi siang, aku belum balas dendam sama dia. Kalian coba aja, jangan khawatirin aku. Kak, yang penting kamu suka sama jam tangannya. Jangan pedulin Shen Ziheng. Ting ting. Kayaknya Ziheng agak nggak senang nih. Apa karena aku beliin kamu jam tangan semahal ini? Dia nggak enak hati ya? Kak, kamu kebanyakan mikir. Cuma 88 juta doang. Aku pakai uangnya, itu artinya aku kasih muka dan nganggap dia penting. Dia harusnya merasa terhormat. Kalau bukan karena di toko ini. Jam tangan mahal cuma 88 juta. Aku pengen kasih kamu yang harganya ratusan juta. Shen Ziheng, gimana menurut kamu jam tangannya? Yang penting kalian senang. Oke, karena ting ting. Sudah mikirin aku, jam tangannya aku terima deh. Sekalian kasih Shen Ziheng kesempatan buat tunjukin diri. Gianni, coba lihat jam tangannya gimana? Kamu berdiri yang benar, jangan gerak-gerak. Orang tua mana? Lepasin aku. Gianni, gimana? Nggak kenapa-kenapa tangannya? Ada apa? Anak ini jatuhin jam tangannya? Ayo, Jaga pintunya, jangan ada yang keluar. Siap? Ngapain nakut-nakutin anak kecil? Nakutin dia? Kamu nggak lihat dia jatuhin jam tangan di toko ke lantai? Jarum jam-jam ini udah nggak bisa jalan semuanya. Rugi minimal 50 juta. Aku kan gak sengaja. Lagi pula, jelas-jelas kualitas jam tangan kalian yang jelek banget. Baru kena sedikit aja udah rusak. Barang rongsokan semua. Kata Gianni benar. Kalau jam tangan kalian, kualitasnya bagus, masa jatuh dikit langsung rusak? Dia dari kecil di luar negeri, udah biasa bebas. Jatuhin beberapa jam tangan, perlu heboh-heboh gini? Heboh-heboh? Kamu, Gianni, dengerin kata-kata. Di sini nggak sebebas di luar negeri. Walaupun kamu nggak sengaja jatuhin, mereka juga nggak bakal gampang lepasin kita. Sengaja atau enggak, bisa dicek di CCTV. Dia rusakin banyak jam tangan. Orang tuamu harus ganti rugi. Udah, yang penting mau uang kan? Lihat statusku. Kayaknya nggak bisa ganti rugi. Kayak belum pernah lihat duit aja. Bilang aja, jam tangan rusak harganya berapa? Aku beli semua. Aku suruh Kak ganti-ganti pakai. Apa? Semuanya dibeli? Benar-benar kaya raya ya. Tadi jam tangan yang pecah itu, harganya 660.000 yuan. Kamu sanggup ganti? Kalau semua jam ini dihitung, totalnya bisa jutaan yuan. Ini bisa buat beli mobil mewah loh. Wah iya ya. Nona cantik ini, kayak lagi cantik. Siapa yang nikahin dia? Pasti dapat rezeki yang luar biasa. Nona, tadi bilang semua jam ini mau dibeli. Pikir baik-baik ya. 3 jam ini, ditambah yang dia pakai di tangan, totalnya paling sedikit 2 juta yuan. Kupikir berapa mahal, cuma 2 juta. Dengar ya, yang duduk di sofa itu suamiku. Dia punya banyak uang. Beli toko kalian aja gampang. Wah, Nona-nona, tadi saya kurang ajar. Jangan dimasukin ke hati ya. Saya minta maaf. Maaf, ting ting. Terlalu boros, Ziheng nanti nggak mau kan? Shen Ziheng, aku beli jam-jam ini buat kakak kelas. Kamu nggak keberatan kan? Gue sih gak apa-apa. Yang penting kalian senang. Nah, gitu dong sikapnya. Begini, gue kasih kesempatan buat kamu tunjukin diri. Malam ini, kamu traktir kita makan malam. Kalau kita senang, masalah siang tadi gue lupakan. Gak usah. Dikasih muka sedikit, langsung berani ngatur ya. Di rumah sehari 3 kali makan, mana yang bukan kamu yang masak? Sekarang di luar malah sok-sokan. Ziheng, tak kira kamu jago juga ya. Tahu caranya nangkep hati wanita lewat perut. Nggak heran sih cewek secantik Ting Ting mau nikah sama kamu. Ternyata cuma peliharaan yang naik kelas. Gue nyerah deh. Dulu yang ngejar gue banyak banget. Kalau bukan gue kasih kesempatan, dia bahkan nggak pantas buat ngejar. Cari mati aja. Nanti lihat aja gimana. Sudah hitung belum? Kita nanti masih mau ke galeri. Jangan bikin lama. Ini sudah 3 jam ini. Ditambah yang edisi terbatas global, total 2,2 juta yuan. Tapi Nona, saya ingatkan, kalau nggak mau beli, biaya perbaikan jam-jam ini cuma 550.000 yuan. Kalau mau beli semua, saya langsung suruh buat nota. Tapi begitu nota jadi, Anda nggak bisa batal lagi.
Banyak banget omong. Tadi udah jelas. Semua, saya beli. Wah, Tante Ting Ting, kamu keren banget. Aku suka sama kamu. Ting Ting, kamu baik banget. Nanti dana risetku cair, aku pasti. Beliin kamu jam wanita kelas atas juga. Nanti aku akan buat kamu memakainya, biar semua orang iri padamu. Kak Senior, kamu sudah banyak membantu aku sebelumnya. Ini semua bukan apa-apa. Uangmu. Lebih baik kamu simpan untuk Jian saja. Kalau kamu benar-benar ingin memberiku hadiah, begini saja. Kamu ingin memberiku apa? Katakan saja pada Shen Ziheng, suruh dia yang membelinya. Cukup kamu punya niat baik itu sudah cukup. Bisa juga begini ya? Kalau gitu aku juga kasih Shen Ziheng kesempatan untuk menunjukkan dirinya. Menurutku jam tangan wanita model ini bagus sekali. Aduh, pandai sekali memilih. Ini adalah produk baru toko kami. Ting Ting. Apakah kamu sukai? Kak Senior, kamu benar-benar pandai memilih. Aku sangat suka jam ini. Kalau begitu aku terima ya. Jam tangan wanita dengan gel biru ini harganya 300.000. Apa maksudmu? Apakah kamu pikir Kak Senior saya tidak mampu membayar? Orang rendah yang meremehkan orang lain. Ayo, cepat buat kontrak dan buka struk pembayaran. Nona, pulpen ini, silakan tanda tangan di sini. Totalnya 2.500.000. Hanya 2.500.000 doang. Benar-benar orang yang tidak pernah melihat dunia. Uang sebanyak ini buat aku cuma masalah sepele. Sebaliknya, jangan hambat aku dan Kak Senior untuk mengunjungi galeri koleksi pribadiku. Baik. Ini struk pembayarannya. Apakah Anda mau bayar dengan kartu atau scan QR? Shen Ziheng, apakah kamu buta? Cepat kesini dan bayar, jangan buang waktu. Bayar? Bayar apa? Shen Ziheng, jangan pura-pura bodoh. Bayar uangnya. 5 jam tangan ini, 2 yang kamu berdua pilih. Sisa 3 yang dia pecahkan, apa hubungannya dengan aku? Aku cuma kesini minum kopi dan baca majalah. Minum kopi dan baca majalah, apa dikenakan biaya? Tidak dikenakan. Silakan saja, silakan minum. Shen Ziheng, jangan berlebihan. Ibu lihat macam ini, aku sudah lihat. Kamu cuma cemburu sama Kak Senior kan? Sebagai laki-laki harus lebih lapang dada. Kalau tidak, cepat bayar tagihannya. Kalau tidak, pesta ulang tahun yang kamu adakan buat hari Minggu, aku tidak akan datang. Aku tidak akan kasih kesempatan pada saat. Aduh, ini benar-benar drama yang gila. Pertama kalinya aku lihat. Orang tak malu macam ini, dia saling tukar kado dengan Kak Senior. Malah suruh suaminya yang bayar. Bagaimana menurutmu hal ini? Aku kira dia putri orang kaya. Ternyata dia cuma memaksakan diri buat tampil kaya. Benar-benar memalukan. Wah, iya juga ya. Nona, di sini sudah dikemas. Lihat, Kamu buru-buru apa? Aku kekurangan uang segini dari kamu? Shen Ziheng, kamu cemburu juga ada batasnya. Sekarang kita di luar. Bukan di rumah, kamu bikin aku malu sekali. Aku sekarang gak sabar ngomong banyak sama kamu. Cepat bayar, kalau ada apa-apa, bicara di rumah saja. oh Hiheng, jangan bikin Ting Ting gak senang. Aku tahu. Karena aku pulang ke Indonesia. Ting Ting sibuk sekali urusin aku. Kamu gak enak hati, tapi kemarahanmu. Jangan lampiaskan ke Ting Ting ya. Marah ke kalian berdua. Aku cuma merasa ini lucu. Udah cukup. Nggak bisa dengerin nasihat ya? Oke, jangan harap. Aku bakal baik sama kamu hari ini. Kalau nggak bayar, aku bayar sendiri. Bayar pakai kartu. Baik, mesin EDC di sini. Kartu ban tidak berlaku, transaksi gagal. Nona, kartu bankmu tidak berlaku, nggak bisa bayar. Shen Ziheng, kamu blokir kartu bankku? Aku punya wewenang apa buat memblokir kartumu? Apa? Kartu yang kamu pakai tadi kartuku. Shen Ziheng, kamu memang hebat. Mau pakai cara ginian buat bikin aku tunduk? Mimpi. Ini cek 250 juta. Kalian bisa tukar. Nona, cek ini nggak ada tanda tangan, cek tidak berlaku. Tolong bayar pakai cara lain yang valid. Kalau hari ini nggak bisa bayar, kami terpaksa telepon polisi. Shen Ziheng, kamu main-main sama aku? Cek yang aku kasih ke kamu, semuanya ada tanda tanganku. Cek kosong kayak gini biasanya aku simpan di kantorku. Ngapain kamu nyuri? Kamu bisa minta ke aku. Kamu? Wah, cewek ini kelihatan cantik, nggak nyangka. Ternyata maling ya. Dia malah nyuri uang suaminya sendiri. Buat beliin cowok lain. Bodoh banget sih. Sok kaya karena suaminya tajir, malah makin berani. Beliin jam edisi terbatas buat kakak kelas. Ih, jijik banget. Kalian berhenti ngomong. Aku nggak izin kalian ngomong gitu soal Ting Ting. Kakak, jangan peduli lalat-lalat itu. Mereka cuma ngiri aja, nggak dapat anggur bilang anggurnya asam. Suami saya kaya, saya pakai uangnya, wajar saja. Mau beli apa ya beli, mau kasih siapa ya kasih. Uang receh kalian, saya gak minat. Tante Ting Ting, jam tangan yang dipakai ayah saya. Memang bagus banget. Kamu ada cara lain buat beli jam tangan itu? Ting Ting, gimana kalau saya yang nurunin ego ke si Heng, minta dia jangan cemburu. Jangan, kakak, mana bisa saya biarin kamu minta maaf sama dia? Semakin dia kayak gini, semakin saya gak mau nurut. Tunggu aja. Halo, kakak, tolong anterin barangnya ke sini ya. Ting Ting, barang yang kamu mau. Sudah saya bawa. Ini vas biru putih dari Dinasti King. Nilai pasarnya 3 juta. Saya pakai ini buat lunasin utang 2,5 juta. Setuju? Vas 3 juta buat bayar utang 2,5 juta. Untung banget nih. Wah, ternyata si matre ini punya harta juga ya. Cuma telepon, langsung bisa datengin barang antik segini mahal. Suwe dandan, ini punya saya. Dulu beli di lelang, dikasih ke ibu saya.
Siapa yang izinin kamu ambil tanpa seizin saya? Shen Ziheng, bukannya udah saya bilang? Kurangi sikap sok tajirnya. Jangan benar-benar bikin Ting Ting kesal. Kalau Ting Ting gak senang, kamu kan akhirnya mesti minta maaf berlutut juga. Lagian, Ting Ting kan lagi bantu temennya. Kamu harus kasih dia muka. Sekarang kamu keluarin. Vas ini buat bayar utang, itu kewajiban kamu. Salah sendiri, cari-cari masalah. Urusan saya kapan perlu kamu ikut campur? Shen Ziheng, saya nasihatin baik-baik. Kamu gak mau dengar ya? Kalau bukan karena saya kakaknya Ting Ting, orang yang lebih tua. Saya malas ngomongin ini. Dulu kan, kamu bikin Ting Ting kesal, terus kasih tas. Kasih perhiasan, itu kan semua ulah kamu? Saya ngomongin ini semua demi kebaikan kamu. Kalau kamu mau dapat hatinya Ting Ting dan diterima keluarga kami, kamu harus lebih sering lihat dari sudut pandang dia, mikirin dia. Sue Dandan, saya kasih kamu kesempatan. Kembalikan ini, atau tanggung sendiri akibatnya. Shen Ziheng, jangan ancam kakak saya. Kalau kamu gak mau pakai vas ini buat bayar utang, ya bayar pakai uang tunai. Dan minta maaf pada kakak kelas dan Gianni seperti ini. Aku masih bisa terima, gak usah kamu. Dan yang kalian berani begini, sungguh tak tahu malu. Dulu aku memang buta, sampai bisa percaya sama kalian. Sejujur-jujurnya, kalian keluarga Sue. Satu perempuan matre yang cuma pandang tinggi rendah. Satu orang tua yang seenaknya sendiri. Terang-terangan ancam aku, kayaknya aku biasa ke kalian. Terlalu baik ya? Sekarang aku telepon. Suruh polisi urus. Lapor polisi. Berani lempar barangku? Kamu gak mau hidup lagi? Oh Hiheng, Siapa suruh cerewet, lama banget nggak bayar? Aku sengaja kasih pelajaran. Apa-apaan ini? Mau apa sama anak kecil? Mau mukul? Dia baru berapa tahun? Punya niat jahat apa? Lagi pula hari ini kan salah kamu dulu. Kalau bukan kamu, laba-laba nggak bayar, aku bisa telepon. Suruh kakak Dandan bawa vas biru putih ke sini. Kalau bayar cepat, vasnya nggak pecah. Jadi, semua salah kamu sendiri. Ziheng, aku juga nggak tahu. Kenapa Gianni bisa lakukan hal begini? Dia biasa nggak gini. Lihat dia baru 7 tahun. Jangan ribut sama dia ya. Aku minta maaf buat kamu. Kakak kelas, kok bisa minta maaf ke dia? Tuan Peng jangan khawatir, vas porselen biru putih ini aku yang bawa, Gianni cuma dorong sedikit. Intinya sih, ini pecah dari tanganku. Gak usah tuntut Gianni. Kalau dia maksa, urus sama aku. Sepupu keluarga Sue ini. Aku mau lihat, dia berani atau enggak. Ya sudah sesuai keinginanmu. Siapa yang lapor polisi? Pak polisi, aku yang lapor. Sekretarisku Sue Dandan. Curi vas biru putihku yang harganya 3 juta. Tolong tangkap dia sekarang. Ini kontrak beli dan buktinya waktu itu. Lepasin, jangan tangkap. Ting Ting, aku kan sepupumu, bantu aku bilang dong. Pak polisi, kita keluarga, mana ada? Curi-mencuri, salah paham semua. Shen Ziheng, cepat suruh Pak polisi lepasin sepupuku. Berani-beraninya ancam sepupuku, urus sama aku. Shen Ziheng. Jangan bikin Ting Ting panik dan kesal lagi. Kalau tidak, kalau Ting Ting marah dan pergi darimu. Selama ini kamu jadi anjing penjilat, sia-sia. Aku bilang ke kamu, kalau kamu lepaskan dia, pesta ulang tahun hari Minggu ini. Jangan kamu adakan untukku. Shen Ziheng, aku sarankan kamu suruh Pak polisi. Segera lepaskan sepupu Ting Ting. Aku bantu kamu nasihati Ting Ting. Kamu tunjukkan sikap baik, hibur Ting Ting. Masalah ini selesai, anggap saja kasih muka padaku. Sudah kubilang, muka kamu tidak berharga. Sue Dandan, kamu curi vas porselen biru putihku yang bernilai 3 juta. Pencuri ini hari ini pasti kutangkap, Pak polisi. Vas porselen biru putih ini, ayahku berikan untuk ibuku. Sekarang lagi, Sue Dandan mencurinya. Lalu suruh anak kecil ini pecahkan. Aku bicara jujur. Pelanggan di toko ini, dan pegawai. Bisa jadi saksi, juga CCTV toko ini. Benar, benar, kami semua saksi. Iya, iya. Aku lihat sendiri, cewek ini bawa barang ini. Iya, lalu dipecahkan sama anak kecil itu. Kalian semua cuma bisa nonton. Apa urusan kalian? Kami bicara jujur tidak boleh? Kalau kamu punya kemampuan, suruh Pak polisi lihat rekaman CCTV itu. Lihat apa yang kata salah. Betul. Ibu, mata masyarakat itu tajam. Sekarang masih mau bilang apa? Sekarang, kamu mau berdamai dengan Tuan Shen secara pribadi? Atau, ikut aku ke kantor polisi untuk diperiksa? Shen Ziheng, kamu pikir baik-baik. Aku ini sepupu Ting Ting. Kalau kamu masukkan aku, keluarga kami Sue tidak akan biarkan kamu. Aku tahu, kamu cuma mau pura-pura. Tunjukkan pada Ting Ting kan? Tenang saja. Asal kamu lepaskan aku hari ini, pasti ku bilang yang baik-baik tentangmu di depan Ting Ting. Tidak perlu. Ganti rugi sesuai harga. Makan nasi penjara, pilih sendiri. Shen Ziheng, kamu sudah keterlaluan. Cuma 3 juta, kamu perhitungan banget sama aku. Kamu kan kaya. 3 juta buat kamu apa? Perlu banget kamu terus-terusan gini? Cuma 3 juta, kamu kaya, kamu dermawan, kamu gantiin dia. Kamu. Shen Ziheng, kenapa kamu jadi aneh banget sih? Udah deh, jangan pura-pura. Kamu kan cuma karena lihat senior tadi, jadi merasa terancam. Makanya sengaja cari gara-gara, biar aku jadi takut kehilangan. Lalu nurutin kamu sepenuhnya. Tapi rencanamu yang licik ini gagal total.
Dengar ya Shen Ziheng. Aku, Sui ini, nggak akan tunduk pada lelaki manapun. Aku nggak mau dengar omongan narsis kamu lagi. Ganti rugi. Atau bawa dia pergi. Ting Ting. Shen Ziheng ini lagi ngel sama kamu. Kalau emang nggak bisa, mending minta maaf aja deh. Aku bulan depan kan mau nikah. Jangan sampai ada masalah di saat-saat krusial kayak gini. Ziheng, aku tahu di hatimu. Kamu terlalu sayang sama aku, takut kehilangan aku. Tenang aja. Aku sama senior benar nggak ada apa-apa. Jangan cemburu lagi, ya? Nanti aku tetap akan fokus ke keluarga. Pesta ulang tahun hari Minggu ini. Aku juga terdekat. Wah, sekarang Shen Ziheng, dia udah dikit, terpojok sampai mana? Ambil untung aja deh. Kalau diterusin, Ting Ting cuma bakal makin kecewa sama kamu. Nanti kamu menyesal juga udah telat. Menyesal? Aku udah lama menyesal. Aku nyesal bertahun-tahun ini. Selalu biarin kamu manfaatin aku, sampai kalian berdua. Itu aku. aku manfaatin kamu. Shen Ziheng, kamu sadar nggak? Omonganmu sendiri. Kalau kamu masih cari gara-gara, kita cerai aja. Aku malah pengen banget. Pulpen. Ini, Giliranmu. wah, berani ngomong cerai, tapi nggak berani tanda tangannya? Iya, tanda tangan dong. Kamu mau aku pergi tanpa bawa apa-apa? Shen Ziheng, udah deh jangan main drama lagi. Aku tahu, aku terlalu penting di hatimu. Makanya kamu pakai cara ini buat maksa aku. Tapi aku kasih tahu, cara kamu cuma bikin aku jijik. Dengar ya, kamu bayar tagihan ini sekarang. Terus sama-sama ada. Kalau nggak, aku berantakan. Surat cerai ini, nanti kamu pulang dan nangis aja. Takut kan? Udah ketahuan, jangan lama-lama deh. Bayar tagihan dan minta maaf sekarang, atau aku benar-benar tanda tangan. Shen Ziheng, turun saja saat diberi kesempatan. Jangan buat Ting Ting susah, sudah cukup. Urusan keluarga kalian, selesaikan sendiri, Tuan Shen. Sekarang, Anda pilih penyelesaian damai atau jalur hukum? Pak Polisi, saya pilih. Lihat, sepupu. Dia takut aku cerai, sama sekali tidak bisa lepas dariku. Langsung lepaskan saja, Pak Polisi. Dengar tidak? Cepat lepaskan aku. Saya pilih jalur hukum. Tolong bawa dia pergi. Sue Dandan, diduga mencuri, jumlahnya besar. Bawa pergi. Lepaskan aku. Ting Ting, carikan aku jalan keluar. Aku tidak boleh punya catatan kriminal. Ting Ting. Kak Dandan. Ting Ting, Kak Dandan. Sungguh memuaskan. Dapat ganjaran sendiri. Kak Dandan. Jangan biarkan dia pergi. Kak Dandan. Nona, kontrak sudah ditandatangani, tagihan sudah dibuat. Hari ini kalau tidak bayar, tidak bisa pergi. Aduh, mukul orang. Kamu tidak lihat sepupuku ditangkap? Kalau menghalangi aku menolong, aku hancurkan konter ini. Percaya tidak? Hancurkan jam kami, masih mau hancurkan konter? Kamu mau pukul orang lagi? Baik, ayo orang. Pukul mereka berdua. Habis itu bawa ke kantor polisi. Jangan pukul dia. Shen Ziheng, kamu benar-benar tidak mau menolong? Pukul. Pukul lebih keras. Pukul. Tepatnya dia yang harus dipukul. Bukannya mau jadi pahlawan penyelamat? Hari ini aku kasih kesempatan itu. Aku ini, lulusan terbaik dari Universitas Ivy League luar negeri. Bakat penelitian dari lembaga riset top dunia. Kalian tidak boleh pukul aku. Hah, HMPH, masih lembaga riset top dunia? Nakuti siapa? Pukul saja dia. Tidak bisa bayar mau kabur? Hari ini aku kasih pelajaran. Bagus, Meneer Sao. Sungguh berwibawa. Pukul. Masih bilang kami lalat? Pukul. Sue Ting Ting. Di kehidupan sebelumnya, aku memanjakanmu sepenuhnya. Tapi yang kudapat malah nyawa melayang. Di kehidupan ini, aku akan melihatmu menggali kuburanmu sendiri. Shen Shao, kamu benar-benar mau jual Shenxi Collection Mansion dan Villa Shallow Water Bay ke aku? Dua tempat ini adalah tanah emas, meski sekarang masih punya potensi naik harganya. Kalau dijual, nggak boleh nyesal. Kalau udah putuskan, aku nggak akan nyesal. Dan Villa Shallow Water Bay. Ini, gimana lagi nyedot darahku? Nah, koleksi di hall itu, Shen Shao mau gimana? Transaksi ini cuma jual hall, bukan koleksinya. Semua koleksi udah aku pindahin semua.
Nona Zhong bisa kapan aja ke hall. Terima kasih Shen Xiao udah rela melepas. Feng Shui Hall koleksimu bagus banget. Cocok buat kakekku yang suka koleksi. Kalau nanti ada apa-apa butuh bantuan, bilang aja, pasti aku bantu. Terima kasih Nona Zhong, kerjasama yang menyenangkan. Xiao Hui, pindahin koleksi lamaku ke Shenxi Collection Mansion. Atur baik-baik, biar kakek senang banget. Siap. Ting-ting gak apa-apa? MA, sakit banget. Aduh, anakku sayang, kasihan deh. Kasihan banget. Shen Ziheng si jahat ini. Lihat istrinya ditangkap, dia malah nggak bantu. Kali ini keluarga kita rugi besar. Nggak cuma modal lama bertahun-tahun habis. Sepupu dan juga nggak bisa diselamatin. Salahnya Shen Ziheng semua. Cuma cemburu sama senior, dia buat ulah begini. Cuma biar aku setia tinggal di sampingnya. Aku sengaja nggak mau kayak gitu. Ting ting. Salahku semua, baru pulang belum stabil. Bikin banyak masalah buatmu, maaf banget. Gimana kalau aku bawa Jiani pergi dulu? Senior, ngomong apa sih? Ini bukan salahmu. Kalau bukan karena Shen Ziheng picik, kita juga nggak bakal merugi sebesar ini. Iya, salahnya Shen Ziheng si brengsek ini. Feng Shui, kamu temenin Ting Ting. Menurutku, Shen Ziheng juga nggak layak jadi menantu keluarga Sue lagi. Feng Shui, kamu lulusan Ivy League. Juga peneliti. Kamu dan Ting Ting di keluarga kami. Sangat cocok, Kak. Kamu tolong usir Shen Ziheng. Ganti kakak ipar untukku. Biar Shen Ziheng tahu. Di mata keluarga Sue, dia bukan apa-apa. Jiani, sapa kakek nenek. Halo, kakek nenek. Wah, manis sekali, mirip Ting Ting. Waktu kecil, lucu banget, manis. Manis, pulang, kakek kasih angpau besar. Terima kasih, kakek. Iya, sama-sama. Ting Ting, rencanamu selanjutnya apa? Ayah, ibu, aku putuskan kasih Shen Ziheng kesempatan lagi. Soalnya dia berulah hari ini karena terlalu cinta aku. Cintanya terlalu posesif. Kalau senior balik, aku langsung cerai. Takut dia sengaja susahin senior. Ting Ting, pertimbanganmu matang. Senior, ayah, ibu, adik, tenang saja. Kerugian kalian hari ini akan aku ganti 2 kali. Bukan. 10 kali lipat. Baik, kalau Ting Ting sudah pertimbangkan matang. Kita kasih Shen Ziheng kesempatan perbaiki diri lagi, tapi dia harus pindahkan asetnya ke nama kita. Oke. Apa aku bodoh di kehidupan sebelumnya? Kok bisa suka cewek ini? Shen Ziheng, kamu ngapain? Kenapa gak angkat telepon aku? Cepat bilang, kalau nggak ada urusan aku tutup. Shen Ziheng berani kamu. Sudah, Shen Ziheng. Aku tahu kelakuan anehmu hari ini karena terlalu cinta aku. Tapi ku beritahu, cukup sampai di sini. Orang tuaku sudah sangat marah padamu. Aku sudah bujuk mereka lama. Baru kasih kamu kesempatan tebus kesalahan. Tebus kesalahan. Iya, dengar baik-baik. Pertama, segera selamatkan sepupuku. Dan beri dia 1 juta sebagai ganti rugi. Kedua, pesta ulang tahunku harus di hotel terbaik di Haisi. Hotel Kaiwenta. Dan kamu minta maaf pada aku dan senior di depan umum. Ketiga, pindahkan semua aset atas namamu ke namaku. Lakukan 3 hal di atas, aku nggak tanda tangan surat cerai. Kalau tidak, kamu akan kehilangan aku selamanya. Sue Ting Ting, otakmu kemasukan air ya? Mau ini, mau itu, mau segala-galanya. Aku ini budak yang bisa kau minta-minta? Shen Ziheng, aku sudah benar-benar tahu polamu. Bukannya kakak kelas itu baru pulang dari luar negeri? Apa salahnya aku perhatian sedikit padanya? Kami berdua sudah menikah. Masih takut aku kabur? Kurangi rasa cemburumu itu. Dia cuma seorang pelakor yang cuma bisa pakai uang orang lain, pantas bikin aku cemburu. Kalau ada waktu senggang, lebih baik tanda tangani surat cerai ini. Shen Ziheng, aku peringatkan kamu. Hormati kakak kelasku. Aku tahu. Kamu malu habis-habisan di Patek Philip hari ini. Jadi pakai alasan cerai. Aku tidak akan tertipu. Tadi di konter Patek Philip, dengan banyak orang, kamu tidak mau minta maaf. Sekarang tidak ada orang lain, kamu pasti bisa minta maaf kan? Dan, segera suruh orang aktifkan kartu bankku. Uangku, sepeser pun tidak akan kuberikan padamu. Oh iya, galeri koleksi dan villa di Repository sudah aku. Jangan banyak omong. Cepat penuhi 3 syaratku ini. Kalau tidak, begitu aku tanda tangan, kamu tidak akan pernah lihat aku lagi. Memang harus diajari sopan santun. Setiap kali, aku ingat harus pakai mobilnya Shen Ziheng. Dan lihat mukanya, aku jadi kesal. Betul, harus buat dia tahu. Rumah ini tidak bisa tanpa nyonya rumah seperti kamu. Ting Ting, kalau dia berani perlakukanmu tidak baik, aku sebagai mertuanya, pasti tidak akan membiarkannya. Tenang saja, ayah. Justru karena dia terlalu sayang padaku, dia jadi begitu. Ting Ting, Shen Ziheng, jangan-jangan karena cinta uang, dia tidak memberimu uang lagi? Jangan khawatir, Kak. Aku baru saja telepon. Dan sudah jelaskan padanya. Kalau dia tidak setuju, aku akan tinggalkan dia. Dia langsung panik dengar itu.
Mana mungkin dia tidak kasih uang. Tenang saja, Kak. Ayo, aku ajak kamu lihat galeri koleksi pribadiku. Baik, Ayo. Hati-hati ya. Kalian harus hati-hati angkat dan letakkan, terutama vas Bao Yuping yang dibeli di lelang itu. Keluarga Zhong. Baik, semua siap. Kalian jemput Nona Zhong. Aku jemput Tuan Zhong. siap. Wah, arsitektur Tiongkok ini memang megah ya. Kakak memang punya selera. Nilai setengah dari galeri ini ada di bangunannya. Semua perabotan di dalam. Juga barang antik. Dulu, Shen Ziheng karena bikin aku marah. Dia langsung membeli tempat ini dan memberikannya untukku. Betul, jika bukan karena galeri koleksi ini, apakah aku akan dengan mudah membiarkan Ting Ting memaafkannya? Betul. Kali ini Shen Ziheng, kesalahan yang dia buat jauh lebih parah dari yang terakhir. Dia harus membeli hadiah yang lebih mahal lagi. Hei, terakhir ada orang yang menaksir galeri koleksi kita ini. Katanya nilainya sudah lebih dari 50 juta. Baik, kali ini Shen Ziheng. Hadiah kompensasinya untuk kita harus melebihi 50 juta. Kalau tidak, aku tidak akan pernah memaafkannya. Ayo kak, kita masuk saja. Oke, ayo. Tuan Shen. Tuan Shen, saya sudah mengumpulkan dan menyusun semua bukti bahwa keluarga Sui Ting menggunakan tanpa izin aset atas nama Anda, termasuk mobil, jam tangan mewah, barang antik dan lainnya. Kerja bagus, segera gugat. Aku ingin mereka mengeluarkan semua yang sudah mereka makan dariku dan menghabiskan sisa hidup mereka di penjara. Wah. Kak, ini semua barang yang baru kamu beli ya? Bukan, aku pikir ini yang kalian beli. Mana mungkin, sebanyak ini barang. Paling tidak nilainya mencapai jutaan kan? Oh, aku mengerti sekarang. Pasti ini Shen Ziheng, yang diam-diam suruh orang kirim ke sini untuk menyanjung kita. Orangnya itu memang keras hati tapi lembut di dalam. Lihat kan, baru aku ajukan permintaan, dia langsung menunjukkan sikap. Tak heran anak ini tahu bahwa aku orang tua suka barang antik. Dia sering kirimi aku kaligrafi lukisan dan pajangan untuk berbaik hati. Kelihatannya, dia sudah menyadari kesalahannya, memang ingin kita memaafkannya. HMPH, dia cuma mengira mudah. Ting Ting, kali ini kamu. Jangan terlalu mudah memaafkannya. Kalau tidak, dia akan melawan kita lagi. Shen Ziheng ini pandai main trik. Sungguh sangat mahir kan? Cuma trik kecil sebesar ini, aku bisa lihat langsung dari jauh. Kak Senior, lihat-lihat deh, apa yang kamu suka ambil saja. Ting Ting, kamu benar-benar murah hati ya kak. Boleh aku minta ini buat temanku ga? Boleh, ambil saja. Kalau kurang aku suruh dia beli lagi. Oke, cincin permata ini kayaknya dari zaman Qianlong deh. Nanti, aku harus bawa ke toko barang antik, suruh pemiliknya menaksir harganya dengan baik. Giok permata ini bagus sekali, nanti akan aku taruh di atas ranjangku. Jiani, lihat dong anting ini cantik gak? Cantik banget. Bibi itu memberikannya padamu. Kamu bisa memakainya saat sudah besar. Terima kasih, Bibi. Melihat barang antik ini, Ting Ting, kalau dia bisa dengan cepat menyelamatkan kakakmu dan memindahkan hartanya ke namamu, aku masih bisa menerimanya sebagai menantu keluarga Sue. Baik, ayah. Asal dia setuju dengan 3 syaratku. Boleh juga memberinya kesempatan lagi. Ya? Apa ini? Ditutupi kain lagi. Wah, vas ini sangat indah, pasti mahal. Tidak terlihat, Shen Ziheng ini pandai memberi hadiah. Ini vas bulan peluk. Bentuknya seperti dari dinasti Qing. Vas dinasti Qing sebesar ini, nilainya pasti puluhan juta. Vas bulan peluk ini, kenapa aku merasa sangat familiar? Kakak senior pernah lihat? Aku lihat berita beberapa hari lalu, kebetulan ada berita lelang terbaru. Vas ini sepertinya adalah barang pamungkas lelang itu. Vas bulan peluk era Yongzheng, harga akhir 13 juta. Aduh. Shen Ziheng ini lumayan juga. Buat menyenangkan kita, dia repot-repot. Anak ini bisa memberikan ini sebagai hadiah, dia cukup tulus. Kakak senior tahu banyak sekali, pantas. Lulusan Ivy League. Tapi, Ada apa? vas bulan peluk ini sepertinya palsu. Kudengar di lelang itu, yang membeli vas ini adalah seorang putri kaya. Mustahil Shen Ziheng. Dan lihat baik-baik vas ini. Mulut vas dan glasirnya jelas dimodifikasi. Mungkin
Harga palsu cuma ratusan ribu. Apa? Shen Ziheng demi gengsi. Berani memberi orang tuaku barang antik palsu ratusan ribu? Sangat keterlaluan. Siapa yang berani memberinya nyali, berani menipuku dengan barang antik palsu? Shen Ziheng ini benar-benar brengsek. Kalau Fas, bulan peluk, ini palsu, berarti semua yang kita lihat ini. Semuanya palsu? Untung ada Peng Shuai, kalau tidak, kita semua ditipu oleh anak itu. Hadiah dari orang baik pasti bagus. Jiani berkata dengan baik. Masa masih berani ngasih barang antik palsu ke keluarga Sue? Kayaknya dia udah nggak mau hidup lagi. Hancurin semua barang-barang ini. Iya, hancurin aja semua. Palsu. Halo, Shen Shao, ada masalah? Keluarga Sue Tingting udah datang ke galeri koleksi Shen. apa? Keluarga ini memang suka bikin onar. Jangan sampai dia bentrok sama Nona Song. Aku kesana sekarang. Semua koleksi udah aman dikirim. Galeri koleksinya juga udah siap. Bagus, asal kakekku senang hari ini. Kalian bisa nunggu hadiahnya. Terima kasih, Nona. Kakekku mana? Kak Xiao Hui yang jemput. Oke, kita naik mobil dulu. Kakek, lihat nih. Ini galeri koleksi yang dibeli Nona buat kakek. Bagus, bagus. Cucuku ini memang berbakti. Nona tahu kakek suka koleksi, jadi di dalam. Dia siapin kejutan juga buat kakek. Wah, cucuku ini masih ingat sama kakek tua. Siapin kejutan lagi. Pasti dong. Kakek kan yang paling dihormati sama Nona. Ayo, kita masuk lihat-lihat. Shen Ziheng bajingan ini. Mainin kita enak ya? Benar-benar nggak tahu diri. Kali ini, harus kasih pelajaran biar dia kapok. Nak, Fas ini nggak enak dilihat. Hancurin aja. Iya, hancurin. Oke. Berhenti. Jangan dihancurin. Jangan hancurin Fas bulan ini. Ini dari zaman Yongsheng, nilai koleksinya tinggi banget. Bapak tua dari mana? Jangan ganggu di sini. Ini barang keluarga Sue. Mau kita hancurinnya hancurin. Bocah tua, minggir sana. Gimana sih kalian ngomong sama kakek? Kalian tahu dia siapa? Peduli amat kita dia siapa. Di sini, kalian nggak ada hak bicara. Kita lanjut hancurin. Jangan dihancurin. Beneran ganggu. Kakek baik-baik aja? Jangan biarin mereka hancurin Fasnya. Minggir sana. Berani. Ini hadiah Nona buat kakek. Kalau rusak, konsekuensinya bisa kau tanggung? Kamu aja berani ancam aku? Hari ini Fas ini pasti aku hancurin. Jangan coba-coba. Kamu tamat. Nona besar tidak akan membiarkan kalian. Fase bulanku. Kenapa kamu melakukan ini? Kalian tahu betapa berharganya fase bulan ini. Saat membelinya dulu, fase bulan ini sudah menghabiskan lebih dari 10 juta. Hari ini semuanya hancur oleh kalian. Ini cuma barang antik palsu. Paling mahal ratusan yuan. Kalian berdua. Masa percaya itu barang langka? Betul, yang kuhancurkan barang palsu. Warna glasir. Bentuknya ini. Memang fase bulan era Yongsheng. Kalian buta mata. Paman, lihat baik-baik. Yang ini, lulusan terbaik dari Ivy League. Bakat dari lembaga riset top luar negeri. Juga sangat mendalami barang antik. Tadi dia sudah melihat. Warna glasir di vas ini tidak murni. Barang palsu. Paling mahal ratusan yuan. Hanya orang rendahan seperti kalian. Yang belum pernah lihat barang bagus, baru anggap ini barang asli. Benar, lelang dan pameran barang antik di luar negeri. Sering kuhadiri, pasti tidak salah lihat. Bodoh. Paman, kamu muncul dari mana? Ini galeri koleksi pribadi, bukan tempat orang melarat. Seperti kamu. Iya, bagaimana kalian bisa masuk? Satpam mana? Mener mana? Semua lari kemana? Nanti pulang. Ku pasti pecat mereka satu persatu. Kalian masih heran, bagaimana aku masuk, kenapa bisa? Muncul di galeri koleksi ini? Aku malah curiga bagaimana kalian masuk. Kenapa muncul di galeri koleksiku? Galeri koleksimu? Paman, aku tidak salah dengar? Jangan-jangan kamu mengidap delusi parah? Dengarkan baik-baik. Galeri koleksi pribadi ini adalah aset keluarga Sue kami. Kalian masuk tanpa izin ke wilayah pribadi, aku bisa laporkan ke polisi. Galeri koleksi ini adalah aset kakek. Proyek ini, aku masih perlu pertimbangkan lagi. Iya, masa ada yang mengganggu kakek dan Kak Xiao Hui. Apa? Aku ada urusan dulu. Sampai sini. Berani ganggu keluarga Song? Ku buat dia datang hidup pulang mati. Semua orang bawa senjata.
Ikut aku masuk. Ya, Galeri koleksi ini adalah hadiah nona besar untuk kakek. Proses balik nama sudah selesai ditandatangani. Galeri koleksiku balik nama. Aku tidak tahu. Kalian berdua. Jangan-jangan sindikat penipu berkolusi menipu kami? galeri koleksi ini adalah Shen Ziheng. Untuk keluarga Sue, kalian berdua, minggir. Ting Ting, aku sudah tahu apa yang terjadi. Kedua orang ini kemungkinan besar adalah aktor yang disewa Shen Ziheng. Mereka sengaja membuat kekacauan dulu, lalu menunggu kami tidak bisa mengatasinya. Baru Shen Ziheng muncul jadi pahlawan. Biar kamu jatuh cinta padanya. Shen Ziheng ini benar-benar jahat. Bisa-bisanya pakai cara kotor seperti ini buat hadapi kami. Kami pasti bikin dia minta maaf berlutut. Aku kasih tahu, museum koleksi ini adalah yang dijual Direktur Shen ke kami. Pulang kasih tahu Shen Ziheng. Akal-akalannya gak mempan sama aku. Kalau dia masih berani main akal-akalan, aku gak bakal berhenti. Terlalu berani. Cucu perempuanku sebentar lagi sampai. Tunggu dia datang. Kalian bakal kena batunya. Berani-beraninya ancam kami. Berhenti! Coba sentuh kakekku sekali lagi. Kamu kecil ini berani-beraninya. Jangan-jangan kalian sekongkol? Aku kasih tahu, ini wilayah keluarga Sue. Aku mau apa ya apa. Dasar cewek, kayaknya kamu mau dipukul. Aduh. Ayah, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa, tulang tua ini masih kuat. Aku temani sampai akhir. Kamu siapa sih? Beraninya bikin rusuh di museum koleksiku. Xiaohui, kamu bawa kakek ke rumah sakit dulu. Di sini serahkan padaku. Ayo, kakek. Berani ganggu kakekku, mau mati. Kepung mereka. Jangan biarkan satu pun kabur. Ini mau apa sih? Barusan kamu tanya siapa aku, kan? Kasih tahu dia siapa aku. Ini adalah nona besar keluarga Zhong. Zhong Yuki. Apa? Kamu Nona Zhong? Yang terkenal kejam, punya gunung emas. Penerus Geng Hai yang legendaris. Putri keluarga Zhong? Betul, aku Zhong Yuki. Barusan kalian sentuh kakekku, aku sekarang marah. Masing-masing tinggalkan satu kaki. Tunggu dulu, Nona Zhong. Kayaknya ada kesalahpahaman antara kita. Aku salah karena sentuh kakek dan sekretarismu. Aku minta maaf dulu, tapi mereka berdua tanpa izin. Masuk museum koleksi pribadiku, bikin ribut. Itu juga salah mereka, kan? Betul, ini sebenarnya galeri koleksi. Milik keluarga Sue kami. Tiba-tiba ada dua orang asing masuk, walaupun kami pukul sedikit. Itu pembelaan diri yang sah. Tidak bisa karena kamu adalah Nona Zhong. Lalu senaknya menindas orang. Kamu bilang, ini galeri koleksi keluarga Sue? Ya, ini hadiah yang suamiku beli untuk keluarga kami. Tunjukkan padanya. Sudah lihat jelas? Atas nama siapa tertulis? Bagaimana mungkin? Shen Ziheng. Jual galeri koleksimu? Apa? Shen Ziheng jual galerinya? Apa maksudnya? Dia mau apa? Masih mau jadi menantu keluarga Sue kami tidak? Sekarang tidak ada keberatan lagi. Satu kaki masing-masing. Serang. Tunggu dulu, Nona Zhong, soal ini. Kita bisa duduk, selesaikan pelan-pelan. Perkenalkan, nama saya Peng Shuai. Lulusan Universitas Ivy League, sekaligus tenaga penelitian dari lembaga top luar negeri. Mungkin Anda harus kasih saya muka. Kasih kamu muka? Kamu siapa? Kenapa saya harus kasih muka? Berani pukul saya? Saya punya kartu hijau luar negeri. Warga negara asing. Hai. Memukulmu, membiarkanmu hidup, itu sudah baik hati saya. Kalau mau mati, bilang saja langsung. Kamu biadab. Berani menghina nona kami? Siapa yang berani? Pukul. Ayah. Hati-hati. Jangan pukul aku. Jangan pukul lagi. Nona Zhong. Harganya berapa? Harganya semua. Mau selesaikan dengan uang? Bisa. Mari hitung. Berapa banyak barang yang kalian rusak? Lukisan dan kaligrafi dinasti Ming, 500.000. Vas, bulan peluk, yang kamu pecahkan, 13 juta. Plus peralatan teh yang pecah, 1,5 juta. Kalung dan giok itu di total, 18 juta. Ganti rugilah. Oh, kamu bilang mau ganti rugi 2 kali lipat. Itu 36 juta. Keluarkan uangnya. Nona Zhong, mari kita rundingkan lagi. Saya tidak sangka barang-barang ini semahal ini. Tidak sangka berani merusak? Baik, saya menyesal. Saya tidak mau kaki kalian lagi. Semua dengarkan perintah. Ikuti perintah Nona. Pukul mereka. Tidak peduli bagaimana hasil pertarungannya. Tidak masalah. Aku ingin biarkan mereka tahu. Apa akibatnya kalau menyinggung keluarga Zhong? Serang. 3 kali lipat, aku akan ganti 3 kali lipat. Suamimu adalah Shen Ziheng. Dia sangat kaya. Tenang saja.
uangnya pasti akan masuk sebelum besok. Kalau Tuan Shen yang minta maaf untukmu, aku bisa saja tidak menuntut lagi. Apakah mereka pantas dapat permintaan maaf darimu? Shen Ziheng, akhirnya kamu muncul juga. Apakah semua yang kamu lakukan ini menyenangkan? Apa hubungannya dengan aku? Jangan pura-pura bodoh, semua ini kan skenario yang kamu buat sendiri. Pertama kamu jual galeri koleksi itu ke Nona Zhong. Buat kami berselisih dengan dia, lalu di saat kritis. Kamu muncul sebagai pahlawan untuk menyelamatkan, biar kami berterima kasih dan bergantung padamu. Ku bilang saja, semua ini sia-sia. Shen Ziheng, kamu benar-benar tidak punya malu. Pakai cara rendah macam ini untuk dapatkan hati kakakku. Sebagai laki-laki, aku benar-benar meremehkanmu. Imajinasimu kalian. Cukup luas juga ya. Shen Ziheng, kalau kamu masih mau jadi menantu keluarga Sue, kamu seharusnya menyanjung kami dengan baik, jangan lakukan hal yang tidak berguna. Betul, kalau kamu menyanjung kami, pasti kami akan bersikap baik padamu. Kalian satu persatu, wajah benar-benar tebal sekali. Menantu keluarga Sue, siapa mau jadi yang jadi aja. Kan sudah ada yang siap di sini, biarkan dia yang jadi. Aku, Shen Ziheng, sampai sekarang kamu masih cemburu sama kakak. Shen Ziheng. Memang benar aku sayang sama Ting Ting. Tapi kamu tidak boleh karena aku sengaja jebak keluarga Ting Ting. Kalau kamu ada ketidakpuasan, serang saja aku langsung. Kamu lihat kan? Ini adalah bedanya. Kakak tingkat selalu memikirkan aku dan keluargaku. Sedangkan kamu cuma memikirkan dirimu sendiri. Pakai cara apa saja untuk dapatkan hatiku. Tidak pernah memikirkan perasaan kami. Ku bilang saja, hari ini kalau kamu tidak selesaikan masalahmu besok, untukku, lalu beli lagi galeri koleksi itu kembali untukku. Kalau tidak, mobil yang kamu belikan untukku tidak akan aku pakai lagi. Kulihat bagaimana kamu bisa buat aku berubah pikiran. Aku benar-benar tidak tahu dari mana kamu dapatkan kepercayaan diri yang tidak masuk akal ini. Jujur saja aku bilang. Sekarang aku melihatmu sekali lagi saja, rasanya muak. Kamu, Ting Ting, tenangkan dirimu. Tenang. Jangan marah-marah sama dia. bagus, Shen Ziheng. Kamu sekarang berhasil membuatku kesal. Tahu? Kalau masalah ini tidak selesai hari ini, jangan harap bisa keluar pintu ini. Nona Zhong, semua kerugian hari ini akan ditanggung oleh Shen Ziheng. 5 kali lipat, 10 kali lipat, silakan. Kalau ada amarah, luapkan saja padanya. Yang Master Shen, kamu tampan, sabar, dan punya otak bisnis. Tapi soal selera, sangat jauh dari kata bagus. Maaf membuat Nona Zhong tertawa. Dulu seleraku memang buruk. Tapi sekarang aku sudah melihat dengan jelas. Aku tahu apa itu kelicikan manusia, aku tidak akan jatuh lagi ke tangan orang seperti ini. Yang Master Shen, ada sedikit ikatan persahabatan di antara orang tua kita. Kamu bersedia menyerahkan kedua tanah berharga ini padaku. Aku sangat berterima kasih padamu. Meski mereka membuatku tidak senang hari ini, asal kamu bilang, agar aku membebaskan mereka, aku bisa melupakan semua ini. Shen Ziheng, masih tunggu apa lagi? Cepat suruh dia melepaskan kami. Nona Zhong, orang seperti mereka yang hanya tahu menghisap darah. Parasit yang tidak tahu terima kasih, aku sangat tidak berharap. Kau mengasihani mereka, aku juga tidak akan membantu mereka. Jadi biar mereka selesaikan sendiri perbuatan mereka. Dengan kata-katamu itu, urusanku jadi lebih mudah. Shen Ziheng, jangan coba-coba menguji kesabaranku. Cara terbaikmu untuk minta maaf adalah menyelesaikan masalah ini. Cepat dan tuntas untukku. Kamu tidak bergerak, ya? Nona Zhong, inti masalah ini sebenarnya adalah karena Shen Ziheng dengan semena-mena menjual galeri koleksi keluarga Sue. Semua ini dia yang memulai. Entah kamu memukulinya sampai cacat, lumpuh, patah kaki atau tangan. Kami tidak akan protes, bahkan jika sampai mati. Aku juga tidak akan melapor ke polisi. Sue Ting Ting, kau benar-benar tidak tahu malu. Habiskan uangnya untuk menghidupi seluruh keluargamu. Terakhir malah ingin membunuhnya. Kalkulasimu benar-benar berisik sekali. Nona Zhong, kau tidak tahu. Cukup. Yang Master Shen baik hati, tapi aku bukan orang yang bisa dianggap remeh. Barusan kan kau yang mau memukul kakekku? Seseorang tahan dia, pukul dia. Jangan pukul, hentikan. Jangan pukul anakku. Lepas, lepas. Shen Ziheng, kamu masih tidak mau membujuk Nona Zhong? Kalau dipukul lagi, kamu kembali ke keluarga Sue sudah pasti gagal. Cepat hentikan, Shen Ziheng. Kamu keterlaluan, aku mau cerai denganmu. Baik, perjanjian cerai yang kemarin kamu tidak tanda tangani. Kalau begitu aku kasih lagi satu. Baik Tuan Shen. Shen Ziheng, kamu pikir baik-baik. Kalau cerai dengan putriku, aku tidak mungkin membiarkanmu masuk lagi keluarga kami, keluarga Sue. Betul, putriku sangat hebat. Kalau kamu meninggalkannya, itu pasti kerugian terbesar dalam hidupmu. Seperti aku yang punya tubuh bagus. Wajah cantik, di mana-mana pasti disukai. Kalau kamu cerai denganku, tunggu aku cari suami yang lebih kaya dan kuat, kamu pasti menyesal. Tenang, aku pasti tidak menyesal. Kalian sekeluarga. Pergi jauh-jauh. Diam kamu. Kamu berani perlakukan aku seperti ini? Dulu bilang cinta. Apa semuanya bohong? Aku cuma habisin uang sedikit. Beli barang. Kenapa? Ini juga mau dihitung? Ternyata benar, orang kaya generasi kedua yang norak dan bodoh. Kamu sama sekali tidak pantas dapat cinta sejatiku. Norak? Mau lihat? Barang mewah di tubuhmu, perhiasanmu. Kartu hitam VIP MU, semua punyaku. Mobil mewahmu. Jam tangan mahalmu. Tasmu, mana yang bukan uangku? Kalian sekeluarga, makan, pakai, tinggal, semua dariku. Masih berani bilang aku norak? Kamu,
Aku tahu kamu mau aku bantu selesaikan masalah. Begini, sekarang kamu tanda tangan, aku bisa pertimbangkan. Minta Nona Zhong beri kamu kelonggaran. Kalian tahu caraku. Hari ini kalau bukan Tuan Shen yang minta ampun untuk kalian, orang-orang sampah seperti kalian, tidak ada yang bisa lolos. Tidak hanya harus bayar 18 juta, tapi juga tinggalkan satu kaki. Ting Ting, aku asing di sini. Ting Ting, kamu tahu, aku lulusan terbaik. Masih talenta riset top. Aku tak boleh kehilangan satu kaki. Ting Ting, bagaimana kalau kamu bicara baik-baik lagi dengan Shen Ziheng? Dia jadi anjing penjilat bertahun-tahun, asal kamu merendah. Dia pasti akan merangkak lagi di depan kita. Iya, Ting Ting. Kita lewati dulu masalah hari ini. Nanti setelah dia urus Nona Zhong, kita rencanakan lagi untuk mengambil asetnya. Saat itu nanti, lihat dia masih berani sombong. Iya, Kak. Jangan pikirkan gengsi dulu. Kalau kamu sedikit bersikap baik padanya, dia pasti masih seperti dulu. Patuh pada perintahmu. Ting Ting, kamu sudah berkorban. Untuk kalian, aku rela melawan keinginanku sendiri. Ziheng, aku tahu di hatimu. Aku selalu sangat-sangat penting. Selama ini, aku tidak mempertimbangkan perasaanmu. Itu salahku. Aku terlalu dekat dengan kakak kelas. Itu juga salahku. Bisakah kamu melihat wajahku? Minta Nona Zhong mengangkat tangannya, memberi kami kesempatan. Asal urusan ini selesai. Aku janji akan lebih baik padamu nanti. Jangan main sandiwara lagi, sungguh menjijikan. Kamu gak mau enakan, maksud saya? Aku kasih tahu. Kalau kamu gak ambil kesempatan ini sekarang, nanti gak ada lagi. Kasih dia. Sekarang tanda tangan, aku bisa pertimbangkan. Minta Nona Zhong memberi kamu kelonggaran. Aku sudah begini, merendahkan diri minta maaf. Kamu masih mau apa? Haruskah urusan ini dibuat memalukan seperti ini? Tanda tangan cerai. Baik, tanda tangannya tanda tangan. Tapi aku kasih tahu, begitu perjanjian cerai ini berlaku, kamu jangan harap lagi minta maaf padaku. Kamu benar-benar percaya diri dan bodoh. Kamu pikir aku masih mau sama kamu? Aku kasih tahu. Dengan pengaruhku di kota Hai, banyak yang mau jadi nyonya muda keluarga Shen. Seperti kamu yang tidak mampu dan pengecut. Orang kaya generasi kedua. Aku kasih tahu, tanpa aku, keluarga Shenmu pasti bangkrut. Pilih, sekarang tanda tangan, atau aku pergi, kita ketemu di pengadilan. Aduh, aku tanda tangan. Tapi aku kasih tahu, begitu aku tanda tangan, kamu jangan harap lagi minta rujuk. Sekarang puas kan? Sue Ting Ting, mulai hari ini, kita putus hubungan. Pengacara Hi, kita pergi. Berdiri. Urusan belum selesai mau pergi? Yang aku bilang adalah, aku pertimbangkan minta Nona Zhong memberi kalian kesempatan. Tapi aku baru pertimbangkan lagi, kalian tidak membuatku. Lihat kesungguhan kalian. Jadi aku ubah pikiran. Oh ya, villa di Teluk Yansui. Sudah aku jual ke Nona Zhong. Kalau kalian pergi lagi, mungkin masih akan dipukuli. Jadi hati-hati ya. Aku kasih tahu, kasih waktu 3 hari. Kembalikan 18 juta saya. Atau keluarga Sue akan lenyap dari muka bumi. Keluarkan sampah-sampah ini dari sini. Salah kamu, orang jahat, aku akan membunuhmu. Gianni. Dokter, kaki anak saya cedera, tolong periksa dia segera. Baik, saya segera atur pemeriksaan. Ikut saya. Dokter, anak saya juga terluka. Tolong periksa dong. Xiao Sang di sini, kepala departemen. Kamu periksa dia. Baik, ke sini aja. Ikut saya. Tunggu dulu. Kamu lulusan doktor? Iya, Pasti S3-nya di luar negeri ya? bukan. Kalau gitu nggak boleh. Panggilkan dokter terbaik di rumah sakit ini. Yang lulusan S3 kedokteran luar negeri. Kualitas pendidikan kedokteran dalam negeri. Saya nggak percaya. Harus dokter lulusan luar negeri baru saya percaya. Kepala kami adalah dokter termuda lulusan S3 di rumah sakit ini. Kemampuannya sangat hebat. Tetap nggak boleh. Anak saya ini manja dan berharga. Harus pakai dokter terbaik, obat impor termahal. Kalau sampai ada komplikasi, kalian berani tanggung jawab? Kamu, Saya ini talenta penelitian top. Dan punya posisi dengan kartu hijau luar negeri. Kalau kalian nggak lakukan sesuai permintaan saya. kalian mau berobat apa nggak sih? Kalau nggak, jangan ganggu orang lain yang mau berobat. Sikapmu seperti apa sih? Dokter, kami mau berobat. Senior, yang terpenting sekarang, periksa cedera Gianni. Kalau ditunda terlalu lama, bisa sebabkan komplikasi. Tenang saja, kami di sini awasi mereka. Mereka nggak berani macam-macam. Baiklah. Ikut saya. Tulang baik-baik saja, keseleo jaringan lunak. Saya kasih obat. Pulang oles-oles saja nanti sembuh. Dokter abal-abal, kaki saya sakit sekali. Masa tulang nggak apa-apa? Kualitas rumah sakit kalian sampah banget. Hei, bocah kecil, bisa bicara nggak sih? Kenapa kamu marah-marah ke anak saya? Apa anak saya? Nggak ngomong jujur? Kemampuan medis payah. Sok galak aja, etika kedokteran nggak ada. Jauh banget sama dokter luar negeri.
Kalau jago, kalian pergi berobat ke luar negeri. Jangan buang-buang waktu saya di sini. Dokter, cara bicaramu gimana sih? Awas, satu telepon dari aku bisa bikin kamu kena masalah. Kamu harus minta maaf ke anakku sekarang juga. Perintah dari Pak Shen. Semua perusahaan di bawah Shen Group dilarang melayani Sue Tingting dan kawan-kawannya. Kalau ketemu, langsung usir aja. Oke, paham. Maaf ya. Kami ini rumah sakit swasta, milik Shen Group. Pak Shen perintah, masukin kalian ke blacklist group. Satpam, usir mereka keluar. Kalian ngapain? Cepat pergi. Jangan sentuh aku. Cepetan, Pak Shen, semua perusahaan Shen Group. Udah pada tahu. Sue Ting dan kawan-kawan masuk blacklist. Sekarang lihat mereka bisa ngapa-ngapain lagi. Oh ya, Pak Shen, Sekretaris Nona Zhong barusan telepon. Ngajak kamu hadir di pesta ulang tahun sepupunya minggu ini. Aku tahu. Soal museum koleksi ini. Sungguh bagus sama Nona Song. Ini kesempatan bagus buat minta maaf. Begini. Nanti kamu ikut aku ke mall, pesan kue. Terus beli beberapa hadiah. Oke, baik. Ayo, ayo, ayo. Pergi jauh-jauh. Jangan sampai ketemu lagi. Satpam brengsek. Berani-beraninya ganggu aku. Nanti kalau anak aku dapat Shen Group, kalian semua bakal aku pecat. Shen Ziheng keterlaluan banget. Langsung usir kita, gak ada ampun. Bikin malu banget, Kak. Sekarang wilayah Shen Group larang kita masuk. Jangan-jangan Shen Ziheng serius? Enggak, cuma nakut-nakutin aja. Soalnya kita dengar dongeng di depan Nona Zhong. Dia malu, gak enak hati. Marah dan ngamuk juga wajar. Iya bener. Laki-laki kan. Gak ada yang lebih penting dari gengsi. Betul. Coba pikir, kalau dia beneran serius. Dengan kekuatan Nona Zhong, masa kita bisa pulang tenang? Kita bikin dia rugi 18 juta loh. Iya benar, Kak. Analisismu masuk akal. Sepertinya memang begitu kejadiannya. Shen Ziheng ini mainnya dalam banget ya. Ting-ting, jangan mudah memaafkannya. Santai, aku biarkan dia beberapa hari. Nanti dia pasti merenyek minta aku balik. Hari ini sial terus. Ayo, kita ke Mall Huijin. Belanja biar sialnya hilang. Iya, ayo. Selamat datang. Ada yang bisa dibantu? Gianni, suka gaunnya mana? Pilih aja. Oke. Ini dan ini, aku mau semuanya. Baik. Pelayan, bungkus semua gaun di rak ini. Kirim ke alamat ini. Oh, baik, baik, pasti. Terima kasih, Tante Tingting. Aku mau mainan juga. Oke, gampang. Mau mainan apa? Aku mau Barbie dan Princess Elsa. Bungkus semua Princess Elsa dan Barbie. Kirim alamat yang sama. Baik, serahkan padaku. Terima kasih, Tante Tingting. Sama-sama. Halo, ada yang bisa dibantu? Bungkus semua jas yang ukurannya cocok untuk pria ini. Semuanya. Ting-ting kok jadi malu. Kakak senior, jangan sungkan. Jas di sini. Kualitas dan modelnya bagus. Pasti kelihatan gagal. Ting-ting, bisa ketemu kamu. Benar-benar rezeki terbesarku. Setelah kamu dapatkan aset keluarga Shen, aku bantu kelola. Aku pasti buat kamu jadi wanita terkaya dan tercantik di Haisi. Kakak senior, kamu baik banget sama aku. Nona, barang-barang yang Anda pesan sudah semua dibungkus dan dimuat ke mobil. Kalau bayar pakai kartu sekarang, bisa langsung antar. Bu, kartu bangku. Dibekukan sama Shen Ziheng. Pakai punyamu dulu. Transaksi gagal. Kok bisa? Baru aja pakai kartu ini. Isi ulang salon. Pakai yang ini tanpa limit. Transaksi gagal. Coba yang ini. Transaksi gagal. Maaf ya, ketiga kartu ini. Semua kartu gagal, coba cara pembayaran lain. Masa sih? Kemarin aku masih pakai kartu ini buat traktir makan. Lagi pula, kartu ini aku ambil dari tas kerja Shen Ziheng. Masa nggak bisa dipakai? Aneh banget, 3 kartu kita. Kok tiba-tiba nggak bisa semua? Siapa yang ngelakuin? Aku telepon bank dulu, tanya-tanya kenapa. Shen Ziheng. Kemari. Kenapa kau blokir kartu orang tuaku juga? Gila ya? Teriak-teriak di mall. Aku tanya, apa kau yang blokir? Kartu bank ayah, ibu, dan adikku? Ku beritahu, aku gak punya wewenang ngeblokir kartu orang lain. Justru aku baru aja ngeblokir belasan kartu atas namaku sendiri. Jangan-jangan keluargamu pakai kartu bankku. Kalian semua pakai uangku. Shen Ziheng, maksudmu apa? Kau kan nikah sama Ting-ting dari keluarga kami. Wajar dong kau bayarin kami. Lagian, uangmu harusnya jadi uang keluarga Sue. Iya. Sekarang kan katanya, uang di mana, cinta di situ. Kalau kau cinta sama Ting-ting kami, harusnya kau juga dermawan ke kami. Lagi pula, sekarang kau kan menantu keluarga Sue. Kok nggak hormat sama mertua begini?
Nggak takut diketawain orang? Kalian berdua udah pikun ya? Aku sama anak kesayangan kalian udah cerai lama. Apalagi sama kalian berdua, udah nggak ada hubungan. Nona Sue, perlu kuingatkan. Sesuai perjanjian cerai, kau keluar tanpa bawa apa-apa. Kalau kau dan keluargamu masih pakai uang atau barang bos Shen, bisa kena hukum. Keluar tanpa apa-apa? Ting Ting, perjanjian ceraimu beneran begitu? Bu, tenang aja. Ini cuma cara dia maksa aku balikan. Dia ngelakuin ini biar aku tahu, tanpa dia aku nggak bisa apa-apa. Supaya aku cepet balik ke dia. Ensheng, melihat kau begitu setia, aku nggak marah. Cepat suruh orang aktifin lagi kartu bank kita. Iya, cepetan. Jangan ganggu aku mau traktir makan. Aku gak kau. Kalian, minggir sana. Jangan ganggu urusan pentingku. Aku aja nggak tega lihatnya. Kamu bisa nggak hormati Ting Ting sedikit? Meski kalian sudah cerai, seharusnya uang bagian Ting Ting dikembalikan ke dia. Sebagai pria, kok bisa biarin cewekmu keluar tanpa bawa apa-apa? Keluarga mereka selama ini pakai uangku semua. Mana ada uang dia? Ensheng, kamu pergi gitu aja. Nggak takut aku sama senior? Terserah. Ensheng, Nona, kamu belum bayar. gangguan. Nggak lihat suamiku Shen Zihan? Urusan uang, cari dia. Sayang. Nggak ada duit sok jago ya, Satpam. Usir mereka keluar. Apaan sih? Sok elit semua, waktu aku punya duit. Minta-minta aku belanja, baru nggak bisa bayar. Langsung usir aku. Nanti aku kaya, lihat aku dateng nggak? Sok pamer lu. Ting Ting. Maaf ya, aku nggak nyangka pulang kali ini. Bikin kamu banyak masalah. Bikin kamu habis-habisan di jahatin dan sakiti Shen Ziheng. Kasih aku waktu. Nanti dana risetku cair, aku janji ganti rugi. Senior, nggak usah minta maaf. Nanti lewatin masa ini. Apa sih bikin Shen Zihan? Si brengsek ini nyesal seumur hidup. Mereka keluar. Kamu langsung antar kado ke Ballroom Black Diamond Hotel Kevinta. Gue ingat ambil minggu. Oke. Hah, lihat gimana aku hukum kamu. Aku akhirnya ngerti banget. Kenapa Shen Zihan akhir-akhir ini? Aneh banget. Kak, maksud kamu apa? Coba pikir, minggu ini hari apa? Betul, ultahku, jadi semuanya ini. Tekan, susahin, blokir kartu, cuma persiapan, buat. Di pesta ultahku minggu, kasih kejutan gede. Biar aku serahin hati sepenuhnya ke dia. Dia sekarang pasti nggak sabar. Lihat ekspresi aku yang senang banget. Taktik Shen Ziheng ini. Dan caranya sangat dalam. Mainin aja teknik kejar kasih. Bisa jadi beragam banget. Gila sih. Iya, Tadi kalian lihat nggak? Hadiah-hadiah yang dibawa asistennya itu. Semua merek mewah wanita yang biasa aku suka beli. Pasti buat aku. Iya, aku juga dengar dia siapin kue khusus. Pasti dong, buat kakakku juga. Ting Ting, kamu jangan sampai tertipu sama sikap baik kecil-kecilannya ini. Tenang aja, Bu. Sikap baik kecil-kecil gini. Kapan pernah masuk mata aku? Ini, beberapa hari ini keluarga kita udah menderita hinaan dan pada nangis. Semua gara-gara Shen Ziheng ini. Kali ini, kita harus bikin dia minta maaf. Berlutut di depanmu, tahu kan, dan nama dia. Terus, suruh dia mindahin semua asetnya ke nama kamu. Lalu, beli lagi galeri koleksi dan villa itu semuanya. Mbak begitu. Udah aku pahamin sepenuhnya. Sisanya. Minggu. Bagus banget. Shen Ziheng ini. Bikin kita susah, harus kasih dia pelajaran. Kak. Abis kita dapetin semua aset Shen Ziheng, kita gebukin dia, terus. Usir dia biar dia tahu kekuatan kita. Biar dia gak berani ganggu keluarga kita lagi. Oke, gitu aja. Beberapa hari ini, muka ayah ibu udah hilang semua. Harus kasih pelajaran yang benar-benar ke Shen Ziheng. Dulu kalau bukan karena dia kaya, aku nggak mungkin nunjuin Ting Ting ke orang bego ini. Ting Ting, selama ini kamu juga udah menderita. Nanti habis kita Shen Ziheng dari keluarga kita, kamu mau nikah sama siapa aja, ayah pasti setuju. Ayah, ngomong apa sih? Ting Ting, tenang aja. Abis kamu nikah sama aku pasti baik ke kamu. Aku pasti nggak kayak Shen Ziheng si ganteng tapi gak berguna itu. Ayah, ibu, adik Sue Kai. Serahin aja Ting Ting ke aku. Tenang aja. Oke, sekarang aku telepon semua kerabat dan teman kita, ajak mereka datang ke pesta ulang tahun kita. Terus nanti, lihat lagi menantu baru kita. Saksikan bagaimana kami menghadapi Shen Ziheng. Oke, ayo pergi. Suara apa itu? Sepertinya suara orang, tapi nggak kelihatan siapa. Ayo naik mobil. Dokter, bagaimana kondisi anak saya? Pasien mengalami cedera otak. Perlu segera dioperasi. Keluarga pasien
Siapkan dulu 300.000. 300.000? Aku sekarang nggak punya 20.000 pun. Ting ting, dana penelitianku itu belum cair. Bisa nggak kamu pinjamin aku 300.000 dulu? Untuk modal, nanti pasti aku kembalikan. Aku juga nggak punya uang sebanyak itu. Ting ting, kita kan sebentar lagi jadi keluarga. Kamu nggak boleh tinggalin Gianni dalam bahaya. Senior, jangan panik. Cedera Gianni pasti ada hubungannya sama Shen Ziheng. Nanti di pesta ulang tahun, setelah aku ambil kembali yang jadi hakku, pasti Gianni ke rumah sakit swasta terbaik untuk diobati. Jangan terlalu khawatir. Oke. Wah, pesta ulang tahun ini dekorasinya mewah banget ya. Waktu aku ulang tahun, maunya juga diadain kayak gini. Pesta ulang tahun ini minimal 500.000. Dari kita semua, selain Ting Ting. Siapa lagi yang sanggup? Iri banget sama Ting Ting. Wah, bagus nih. Shen Ziheng bikin ballroom ini sangat mewah. Dia benar-benar mau bikin kamu berubah pikirannya. Lihat tumpukan kado ini. Ini kan yang kita lihat dia beli di Mall Huijin waktu itu. Bener juga, persis kayak yang dianalisis Ting Ting waktu itu. Dengan tipu muslihat kecilnya itu, nanti juga apa yang aku bilang. Dia lakukan, semua permintaanku dia penuhi. Ting Ting, aku ingat. Kan kamu suka warna pink, kok dekorasinya tema ungu? Jangan-jangan ini trik baru Shen Ziheng? Shen Ziheng ini benar-benar banyak akal sampai sekarang. Masih coba-coba kesabaran aku. Tapi hari ini, aku nggak akan tolerir lagi. Dengar semua. Hancurkan seluruh tempat pesta ini. Ayo, hancurkan. Hancurkan semuanya. Tunggu dulu, Ting Ting. Semua dekorasi pesta ulang tahun sudah siap. Bagaimana kalau kita coba bertahan saja? Bertahan dalam hidup Sue Ting Ting. Tidak ada kata bertahan. Hancurkan. Ayo, hancurkan. Hancurkan semuanya. Hei, berhenti. Siapa kalian? Mau apa? Siapa kami? Tidak bisa lihat? Pesta ulang tahun ini untukku. Kamu siapa? Oh, saya manajer hotel ini. Siapakah Anda? Nona's Home? Nama keluarga saya Sue Ting Ting. Dengar, kamu sekarang langsung suruh orang ganti tema pesta ulang tahun ungu ini jadi merah muda. Kalau tidak, kamu akan kena masalah. Nona, apakah Anda salah tempat? Pesta di ruang Black Diamond ini bukan untuk Anda. Bukan untukku? Masa untukmu? Ayo, semua orang, hancurkan semuanya. Suruh mereka hias ulang. Hancurkan. Berhenti. Jangan hancurkan. Jangan hancurkan. Jangan. Hei, ini jangan dihancurkan. Ini sangat mahal. Aku hancurkan barang keluarga Sue. Kamu panik apa? Minggir. Jangan ganggu. Halo, cepat kirim orang. Ada yang merusak ruang pesta. Mau kasih tahu Shen Ziheng ya? Mimpi. Sinyu, kamu masuk dulu lihat. Puas tidak dengan dekorasinya? Aku ke gedung Sindu sebelah. Ambil dokumen, sebentar datang. Ingat, sambut baik Shen Shao. Dia kali ini bawa banyak hadiah. Mengerti, Kak? Tenang saja. Kalau begitu aku pergi dulu. Buruk, Nona Zhong, ada yang merusak tempat pesta ulang tahunmu. Apa? Berani-beraninya ada yang rusak pesta ulang tahunku. Dia cari mati. Ayo, kita lihat. Aduh, hancur. Semuanya hancur. Diam saja buat apa? Cepat suruh orang bereskan. Hias ulang. Aku mau semua merah muda. Mawar merah muda. Berlian merah muda. Jangan pita dan balon murahan ini. Cepat. Kamu salah tempat. Bintang pesta ini bukan kamu. Tahu tidak pesta ini habiskan berapa? Lebih dari 2 juta. Kalian hancurkan begitu banyak barang. Siap-siap ganti rugi. Ini suamiku yang buatkan untukku. Kalau bukan aku, siapa lagi? Apa? Jangan-jangan kita salah merusak pesta ulang tahun? Tadi manajer bilang, pesta ini menghabiskan lebih dari 2 juta. Sekarang keluarga kita mana bisa keluarkan uang sebanyak itu? Ya ampun, Ting Ting, ini gimana dong? Ini nggak mungkin. Kalau kita memang salah tempat. Lalu hadiah-hadiah ini, bagaimana penjelasannya? Bukankah itu tas yang kita lihat Shen Ziheng beli? Tas kosmetik dan perhiasan itu? Hadiah-hadiah ini pasti dibeli Shen Ziheng. Hanya karena... Oh, Ting Ting. Shen No Hiheng. Jangan-jangan dia selingkuh? Masa ya? Shen Ziheng punya simpanan di luar? Bahkan ulang tahunnya sama denganku. Shen Ziheng si brengsek itu. Wajahnya kelihatan jujur, tapi di belakang malah berbuat hal kotor kayak gini. Pantas saja Shen Ziheng mau cerai sama Ting Ting kita. Rupanya kamu si pelakor yang jadi biang kerok. Pelakor tak tahu malu, merayu suami orang.
Orang tuamu nggak ngajarin arti malu dan etika? Kenapa mukul aku? Kamu yang pelakor. Hei, dia masih ngotot. Kamu bukan pelakor? Lalu kenapa Shen Ziheng ngadain pesta ulang tahun buat kamu? Sekarang ketahuan. Masih aja ngotot ya? Dasar bodoh, kamu tamat. Aduh, Jangan anggap aku lemah. sakit sekali. Ayo, tahan dia. Jangan biarkan si pelakor ini kabur. Jangan gerak. Lepasin aku. Kalian tahu aku siapa? Aku peduli kamu siapa? Pelakor tak tahu malu. Berani berisik di depan istri sah? Melinya. Muda, cantik, kenapa nggak cari kerjaan yang benar? Malah jadi pelakor, merusak rumah tangga orang. Orang kayak gini pantas dikutuk semua orang. Rekam. Lepasin aku. Dengar ya, lebih baik kalian lepaskan aku sekarang. Kalian tahu aku siapa? Nanti jangan nyesal. Masih berisik. Kamu ini. Lepasin aku. Jangan gerak. Enak gak kuenya? Pelakor? Ini dari Shen Ziheng loh. Kue ulang tahun yang aku siapkan khusus buat kamu loh. Sudah berapa kali aku bilang, apa otakmu bermasalah? Aku bilang, aku dan Tuan Shen tidak ada hubungan apa-apa. Ini pesta ulang tahun yang disiapkan keluargaku buat aku. Jadi selingkuhan masih berani ngomong seenaknya. Baru pertama kali aku lihat, sekarang aku rekam kamu. Aku upload ke internet, biar kamu tenar. Ayo lihat semua, ini selingkuhan yang hancurin pernikahanku. Dia baru saja goda suamiku, suruh suamiku cerai sama aku. Langsung suruh suamiku buatkan pesta ulang tahun buat dia. Sekarang ketahuan, masih nggak mau ngaku. Nona Zhong. Gawat. Pesta ulang tahunnya kacau. Cari selingkuhan. Siswa ting-ting ini, hidupnya kepanjangan ya. Orang, sini. Semuanya ikut aku masuk, jangan lepaskan siapapun di ballroom. Satu pun jangan. Lama lagi sampai. Sekitar 10 menit lagi. Bos Shen, ada masalah. Lu harus ikut lagi. Pesta ulang tahun sepupu Nona Zhong. Benar-benar cari mati. Ya bisa, gua sampai lagi. Sungguh tidak tahu malu. Aku dan Shen Ziheng baru saja bercerai beberapa hari. Udah ngincar posisi nyonya muda keluarga Shen. Sangat buru-buru. Kalian berdua udah dekat dari dulu ya? Berapa kali aku harus bilang, aku dan Tuan Shen sama sekali tidak ada hubungan, aku juga bukan selingkuhan yang kamu bilang. Lepasin aku. Masih berani ngeles. Lepasin. Shen Ziheng, bukannya karena kamu. Dia baru cerai sama kakakku, dulu dia selalu nurutin kakakku. Sekarang tiba-tiba nekat cerai, kalau bukan karena kamu. Siapa lagi? Awalnya aku kira Shen Ziheng cuma lagi cemburu saja. Ternyata kalian berdua udah komplot dari dulu. Pasangan brengsek. Selama masih ada orang keluarga Sue, jangan mimpi jadi selingkuhan yang naik kelas. Aset Shen Ziheng harus milik keluarga kami, Ting Ting. Aku akan kirim video-video itu ke akun gosip. Biar isu ini makin panas. Biar Shen Ziheng jatuh reputasinya. Nanti, dia pasti nurut aja, bisa kamu kendalikan. Oke. Aku bakal bikin nama mereka hancur lebur. Kalian, aku kasih tahu kalian. Aku pasti nggak bakal bikin kalian enak. Masih berani ngomong keras? Oke. Aku lihat, siapa yang berani sentuh orangku. Nona Zhong. Kenapa dia datang? Kak, gimana? Kak. Sini, lihat dulu. Sini serahkan ke aku. Lagi-lagi kalian. Waktu itu rusakin galeri koleksiku. Lukain kakekku sama sekretarisku. Sekarang, rusakin lagi pesta ulang tahun sepupuku. Kalian? Nggak mau hidup lagi? Sepupu kamu? Nona Zhong, kayaknya antara kita. Mungkin ada salah paham. Salah paham? Kalau gitu, tamparanku ini juga salah paham? Kenapa langsung mukul sih? Hah? Nanggap orang Song Yueki, gampang ya? Tamparan aja masih ringan. Apa? Dia itu Nona Zhong? Dia itu putri keluarga gangster di High Sea. Nganggu dia, masih bisa hidup? Hari ini pesta ulang tahun sepupuku, kalian nggak diundang malah datang.
Bahkan kerja sama hina dia. Kenapa? Buru-buru mau ketemu Yan Wang? Ternyata pesta ulang tahun hari ini adalah sepupu nona besar. Sue Tingting malah sok-sokan. Mikirnya buat dirinya sendiri. Sekarang malah jadi begini, barang-barang rusak banyak. Bahkan kita ikut kena imbas. Nona Zhong, ini pesta ulang tahun. Ini daftar barang yang rusak, silakan lihat. Perkiraan kasar, barang yang mereka rusak nilainya 1 juta. 1 juta? Ditambah kerusakan di galeri koleksi waktu itu, totalnya 19 juta. Gimana? Mengingat hari ini ulang tahun sepupuku, kalian lunasin 19 juta ini. Aku biarin kalian pergi lengkap. Kalau enggak, anak buahku juga enggak main-main. Mener, ada rekaman CCTV ballroom? Rekaman 360 derajat, seluruh proses sudah disimpan di USB ini. Bisa diserahkan ke polisi kapan saja. Bagus. Kalian pilih, bayar utangnya, atau aku pukuli dulu lalu masukin ke kantor polisi. Ting-ting gimana nih? Aku sama ibumu tua-tua begini. Mana tahan digituin Nona Zhong. Kami juga mau ganti rugi aja. Tapi ngeblokir semua kartu kami beneran. Gak punya 19 juta buat apa rusakin barang kalau miskin. Oke. Kalau gitu langsung aja. Nona Zhong, aku ganti. Jangan buru-buru, aku yang bayar. Semua barang di sini aku tanggung, aku suruh. Shen Ziheng ambilin uang buat ganti ke kamu. Dia punya banyak uang, jangankan 19 juta. Miliaran pun dia bisa. Apa otaknya bermasalah? Kamu kan udah cerai sama Shen Shao. Nona Zhong, jangan lihat permukaannya aja. Semua yang Shen Ziheng lakukan, itu bentuk cemburu, dia terlalu cinta sama aku. Makanya pura-pura cerai nungguin aku merendah minta balikan. Kasih waktu, aku telepon dia. Suruh dia kesini bayar. Iya cepetan telepon buruan. Tunggu bentar. Kenapa kamu pikir aku mau bayarin utangmu? Kamu kebanyakan mikir. Shen Ziheng, tepat banget datengnya. Oke, kamu menang. Gaya pahlawan penyelamat di saat genting. Aku salut. Gini deh, aku janji ke depannya aku bakal kurangi kontak sama kakak kelas kamu, bisa punya aku sendiri. Tapi kalau mau balik nikah sama aku, kamu harus setuju. 3 syarat ini. Pertama, keluarin 19 juta ganti rugi ke Nona Zhong. Hapus perkara ini. Kedua, transfer semua aset atas namamu ke namaku. Terakhir, jangan pakai cara-cara kotor kayak gini lagi. Semua ini suruh lawyer buat kontrak kita tanda tangan. Aku gak cuma mau balik nikah tapi juga mau penuhi 3 permintaanmu. Aku dapat apa? Udah punya aku, masih mau apa lagi? Aku beda. Sama cewek matre di luar, aku gak demen sama uangmu. Aku cuma pengen rasa punya tempat aja tentu. Aku juga gak bakal bikin kamu kehabisan uang. Tiap bulan aku kasih 3.500 yuan buat kamu pakai sesuka hati. Kayaknya kamu beneran otakmu bermasalah. Atau aku sibuk, kamu cuma buat saya. Apa katamu, Shen Ziheng? Aku gak mau ribut sama kamu hari ini. Aku kan istrimu. Kamu beneran niat gak mau bantu? Mantan istri, kita udah cerai. Aku gak punya tanggung jawab dan kewajiban buat bantu kamu lunasi utang-utang ini. Aku udah merendahkan diri minta maaf. Masih mau aku berlutut minta tolong? Gak usah, aku gak sanggup. Kamu bisa cari seniormu. Bicarain baik-baik gimana caranya ngumpulin 1.009 juta ini. Ting-ting, salahku, aku gak berguna. Sekarang dana penelitian itu belum cair. Gak mungkin bisa keluarin uang sebanyak ini. Senior, jangan khawatir, aku ada cara. Shen Ziheng, aku tanya sekali lagi. Kamu beneran gak mau turun dari tangga yang aku kasih? Jangan ganggu aku lagi, mending waktu luangmu itu kamu minta tolong sama Nona Zhong. Asal kalian bisa keluarin 1.009 juta ini. Lihat muka Shen Shao, aku bisa gak tuntut. Tapi kalau gak bisa, lumpuh atau cacat gak ada yang tahu. Aku, Sue Tingting, gak gampang ditakutin. Aku udah lama jalan di High Sea, punya sedikit koneksi. Masalah ini gak bakal susahin aku. Kak, kamu masih ada cara apa? Kalian tunggu aja lihat. Pak San, Pak Li, kalian berdua dari dulu. Kan bilang mau invest ke aku, kesempatan datang hari ini. Pinjamin aku 1.009 juta, anggap aja investasi. Maaf, uang ini gak bisa dipinjam. Apa katamu? Minggu lalu kalian masih rayu aku makan. Bilang pengen dapat kesempatan invest. Kok hari ini tiba-tiba berubah? Kalian harus tahu. Keluarin uang sedikit buat beli muka aku, itu kehormatan besar. Gak cepet-cepet ambil kesempatan. Pak Li, ada orang yang benar-benar gak sadar diri ya. Aku kasih tahu, ngajak makan itu biar kamu jadi perantara. Mudahin hubungan sama Pak Shen. Kalau enggak, siapa yang peduli sama kamu, wanita boros? Apa? Kalian dulu ngasih hadiah, ngajak makan.
Karena Shen Ziheng? Tapi sekarang kamu gak ada harganya, bahkan kemampuan. Bayar utang dasar aja gak punya, masih mau minjem uang. Bener-bener bodoh banget. Pasan, Ali, bisnis gak usah cari yang jauh-jauh. Asal proyeknya cocok, Shen Group kami. Sangat senang kerjasama dan bersama. Oh, baik-baik Pak Shen. Besok bisa ke kantor buat bahas detail? Pak Shen, kapan saja Anda siap, saya bisa datang. Setelah semua ini selesai, kita bicara panjang lebar. Oke. Kalian cuma sekumpulan orang mata duitan. Ya sudah. Karena kalian begitu cinta uang, saya, Sui Hiki, akan kasih kalian kesempatan untuk meraih kesuksesan. Lihat baik-baik. Ini Peng Shuai. Lulusan terbaik dari Universitas Ivy League. Talenta riset top luar negeri, dia bisa jamin saya. Betul, saya bisa jamin Ting Ting. Bahkan jika Ting Ting tidak bisa bayar utang ini, begitu dana riset saya ratusan juta cair, saya juga bisa. Ganti rugi pokok plus bunga. Dan asal kalian hari ini bisa bantu Ting Ting lewati kesulitan ini, saya kasih kalian satu kesempatan kerja sama dengan saya. Asal kalian keluarkan 19 juta. Nanti saya ajak kalian berkembang besar. 19 juta? Tidak bisa. 19 juta tidak bisa? Oh iya, dengan status saya. 19 juta memang agak sedikit. Kalau begitu saya jamin 50 juta. Tapi kalian harus tanda kontrak kerahasiaan. Jangan beritahu siapapun. Mungkin kamu salah paham. Jaminanmu tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Kamu tahu di luar negeri, saya punya berapa proyek riset, jaringan dan sumber daya saya. Tidak bisa kalian bayangkan. Sudah cukup, Peng Shuai. Lihat ini apa. Ini dari teman sekelas saya di luar negeri, di media sosial. Kamu, Peng Shuai, cuma penipu riset. Proyek risetmu juga bayar orang buat. Khusus buat nipu orang. Betul. Dia benar-benar penipu. Pulang ke sini cuma buat ngindarin utang. Apa yang mereka bilang benar? Ting Ting, tidak. Mereka fitnah saya. Fitnah? Kalau begitu lihat ini. Berani bilang orang di foto ini bukan kamu? Surat buronan? Masih mau bilang apa lagi? Sungguh lucu sekali. Buronan pulang, merayu istri orang. Sui Ting Ting benar-benar tidak pakai otak. Suami baik seperti Pak Shen tidak mau. Malah mesra dengan buronan. Masih mau jelaskan apa lagi? Ting Ting. Saya juga sudah kepepet. Asal kamu mau bantu saya lunasi utang, saya masih bisa nikahi kamu. Sampai sekarang masih mimpi siang bolong? Kamu sudah menghancurkan hidupku. Uang habis, rumah hilang. Malah mau memanfaatkanku untuk melunasi utangmu? Dasar bajingan. Kamu bikin putriku bercerai. Kamu juga menipu perasaan putriku. Sungguh tak tahu malu. Sudah sampai segini, masih mau jadi menantu keluarga Sue? Kamu benar-benar bermimpi di siang bolong. Ah, Mama. Wen Huan. Dokter, bagaimana kondisi ibuku? Pasien punya riwayat sakit jantung. Kalian tahu? Apa? Ibuku sakit jantung? Dok, istriku kesehatannya selalu baik-baik saja. Hari ini cuma sedikit terburu-buru dan marah. Kok bisa jadi sakit jantung? Mungkin sebelumnya pasien tidak menunjukkan gejala jelas. Sakit jantung kadang tersembunyi. Fluktuasi emosi kali ini mungkin memicu penyakitnya. Kami perlu segera operasi untuk stabilkan kondisinya. Keluarga siapkan dulu 500 juta. Keluarga Peng Jiani, di sini. Uangmu sudah terkumpul, harus segera operasi. Kalau terlambat, konsekuensinya tak terbayangkan. Dok, aku akan berusaha cepat. Tolong selamatkan putriku. Tenang, kami akan berusaha maksimal. Ting Ting, kamu harus bantu aku. Aku sekarang tak punya uang sepeser pun. Jiani butuh uang untuk berobat. Kamu masih di sini karena kamu, mamaku. Sampai marah, sakit, dirawat. Harus kuajar kamu. Sue Kai, cepat pergi dari sini. Atau adikku bunuh kamu. Apa peduli? Kamu masih belum pergi? Ting Ting, lihat keluarga kita. Sekarang punya utang segini banyak. Ibumu ini jantungnya perlu dioperasi. Bagaimana kalau kamu coba lagi minta tolong Shen Ziheng? Dia cuma cemburu sama kamu dan Peng Shuai. Makanya marah sama kamu. Kalau sekarang kamu putus hubungan sama Peng Shuai, dia pasti terima kamu lagi. Benar, Kak? Kesulitan keluarga kita sekarang, hanya Shen Ziheng yang bisa selesaikan. Bagaimana kalau kamu coba lagi minta padanya? Baik, aku coba.
Nona, tidak boleh masuk. Aku istri Shen Ziheng. Biar aku masuk. Istri Pak Shen lagi? Bulan ini sudah 30 orang kujumpai. Yang bilang istri Shen Zong, pergi sana. Jangan ganggu di sini. Orang kaya kamu udah sering aku lihat. Cepat pergi, nanti aku yang usir. Kamu. Shen Ziheng. Kamu nggak boleh masuk. Shen Ziheng. Kamu berhenti. Shen Ziheng. Tunggu dulu. Ziheng. Aku berusia hubungan sama Ishak. Selesai. Aku sadar, aku mau balik. Hidup tenang sama kamu. Lupa ya? Kita udah cerai. Kita udah nggak ada hubungan lagi. Kalau ganggu lagi, jangan salahin aku. Ziheng, yang dulu salah aku. Aku minta maaf. Maafin aku, ya? Asal mau rujuk, apa aja aku turutin. Mungkin nggak? Sampai kayak gini. Salah kamu sendiri. Aku udah suruh Lau Yerhi gugat keluargamu. Uang tunai yang kalian ambil, jam tangan, mobil, semuanya. Kalau dalam seminggu nggak dikembaliin, aku bakal bikin kalian masuk penjara. Shen Ziheng. Shen Ziheng. Shen Ziheng, kamu ngerusak hidupku. Aku pasti bikin kamu bayar. Dokter, cepat. Tempat tidur 15, gawat. Istriku kenapa? Cepat cari uang. Pasien mungkin perlu operasi kapan aja. Kakakmu, dia belum pulang nih. Aduh. Pak, aku ada akal. Aku jual mobil ini. Mungkin cukup buat biaya operasi. Cepetan, cepetan. Bagus. Sayang, kamu harus kuat ya, sayang. Shen Ziheng, kalau kamu mati, Sui Tingting pasti bakal cari cara dapetin harta. Biar Jianji bisa selamat. Sue Kai, kok kamu? Sue Kai, maaf ya. Aku kira Shen Ziheng. Jangan marah ya. Butuh uang buat obat Jianji, aku terpaksa. Mobilnya aku pinjam dulu buat dijual, nanti aku ganti. Pergi ke tepi sungai Garden. Ya. Sue Kai. Hei, bangun. Telepon 120 dulu, baru telepon polisi. Ya. Sue Kai. Ting Ting, gimana kabarnya? Nona Zhong. Kalian berdua adalah Sue Jie dan Sue Ting Ting, kan? Kami polisi. Ini surat tugas kami. Kalian diduga menyerobot harta orang lain dan sengaja merusak barang, menimbulkan kerugian besar bagi Nona Zhong. Sekarang kalian ditangkap sesuai hukum. Shen Ziheng yang suruh kamu datang? Nona Zhong, maafkan keluarga kami ini. Waktu kalian merusak dan menghancurkan dulu. Harusnya sudah pikir akibatnya. Bawa pergi. Nona Zhong, Nona Zhong. Bisa tambah dikit enggak? Uang ini buat nyawa loh. Nggak bisa. Mobilmu ini surat-suratnya mana? STNK aja nggak ada. Siapa tahu asalnya dari mana? Itu, mobilnya nggak jadi kami ambil. Cepat pergi. Bos, saya jual. 100.000 ya 100.000. Kamu gak bisa jual lagi. Siapa kamu? Shen Heng. Oh ya, kamu diduga melakukan penganiayaan dan pencurian. Sekarang ditangkap sesuai hukum. Saya enggak. Berani-beraninya ngeles. Rekaman CCTV parkir bawah tanah, jelas banget. Masih mau ngomong apa lagi? Sue Kai kamu pukul sampai perdarahan otak. Masih diicu rumah sakit. Saatnya kamu menebus dosa. Shen Ziheng, salah kamu semua. Kalau bukan karena kamu, saya nggak bakal separah ini. Pak Shen,
Suai. Operasi keduanya berhasil, sementara nggak ada bahaya nyawa. Tapi Penjiani keterlambatan penanganannya terlalu lama. Mungkin nggak bakal sadar lagi. Oke, saya tahu. Sampai sekarang, kamu masih hidup di duniamu sendiri. Shen Ziheng, saya nggak bakal lepasin kamu. Kamu ganteng banget sih. Kamu tunggu aja. Dosanya sendiri, yang membinasakan dirinya sendiri.